Selamat malam teman-teman, nama saya Timotius Majunta, NIM 212406005. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar Python yang ada pada Google Collaboratory. Jadi yang pertama itu menuliskan hello world, yaitu dengan cara mengetik print baru dalam kurung tanda petik hello world. Jika kita runkan, maka ini sudah terang, maka akan muncul hello world. Jika kita memprint hello kemudian print word atas bawah, maka akan muncul hello di bawahnya word. Selanjutnya, default akhir dari tugas fungsi print adalah baris baru atau nilai atau per n. Lalu bagaimana cara mengubah default akhir fungsi print dari nilai per n menjadi spasi atau kosong? Jadi print, jika kita mengetik print hello, n sama dengan kosong sama dengan kemudian di bawahnya word. Jika kita play, maka akan muncul seperti yang tadi, word. Misalnya ada penambahan variabel var sama dengan my, print hello, var, kemudian word, print hello s %s word %var, maka akan muncul hello world. Masalah atau problem, bisakah kita memasukkan lebih dari satu variabel ke dalam string? Misal kita mempunyai variabel tahun sama dengan 20, nama sama dengan Juan. Bagaimana cara kita memasukkan tahun dan nama ke dalam string di bawah ini? Yaitu solusinya, contohnya ini, halo selamat ulang tahun, yang ke tahun ya nama. Solusinya, kita menuliskan variabel tahunnya, kemudian variabel namanya, lalu kita mengetik pemanggilan ya, atau print halo selamat ulang tahun yang ke %s ya, %s, baru kita panggil variabelnya tahun, spasi nama di dalam kurung. Kita play, maka akan muncul halo selamat ulang tahun yang ke-20 ya Juan. Lalu yang kedua, dasar Python 2, mengenal variabel dan tipe data. Variabel yang pertama itu ada integer, contohnya angka 5, 6, 7, 8. Lalu ada float, yaitu angka yang memiliki koma atau desimal, contohnya 4,512, 4,32, 4,5. Lalu selanjutnya ada string, yang dimana contohnya huruf dalam tanda petik 1 halo, string sama dengan dalam tanda petik 625, teks. Hai, ini adalah contoh teks panjang 3 tanda petik berguna agar bisa menimbang nomor baru. Print text. Lalu ada tipe data boilan, benar underscore salah sama dengan true atau false juga. Ini jika kita berikan itu tadi asalnya 3 tanda petik berguna agar bisa menambah baris baru, maka akan muncul baris baru. Lalu ada tipe data. Bagaimana cara mengidentifikasi tipe data sebuah variabel? Print angka, type angka, print desimal, type desimal, print huruf, type huruf, print string, type string, print text, type text, print benar underscore salah, type benar dalam kurung benar underscore salah. Jika kita pilihkan, maka akan muncul seperti yang di bawah tadi ini. Class integer 4,2, class float hello, class str 625, class str atau string. Hi, ini adalah contoh teks panjang seperti yang tadi. Ini string. True, class bulan. Lalu ada input user,
Misal kita ingin user dapat menginput nilainya, bagaimana caranya? Var input, hai silakan tulis sesuatu. Print var 1, hai silakan tulis sesuatu. I love you, akan muncul. Hai, tuliskan sesuatu ini kan. Coba kita menulis sesuatu. Hai, apa kabar? Apa kabar? Maka akan muncul apa kabar input. Jadi kita kalau disuruh input, kita memasukkan teks bebas. Lalu tipe data default input adalah string, artinya nilai yang diinput dianggap sebagai string atau tidak dynamic semantic. Contoh default ini kita contoh default var 1 sama dengan input masukkan angka yang pertama, var 2 input masukkan angka kedua, print hasil penjumlahan var 1. Oke, coba kita masukkan contoh angka yang pertama 5, contoh angka yang kedua 9 contohnya ke hasil padan 1. Dynamic cinematic sebentar ya, dynamic cinematic satu dalam menuliskan var tipe data. Lalu bagaimana jika kita ingin nilai inputannya dibaca sesuai dengan tipe datanya? Contoh tipe integer dan float. Per 1 integer input masukkan angka yang pertama, per 2 float input masukkan angka yang kedua. Print hasil penjumlahan per 1 per 2. Ini contohnya. Masukkan angka 1 3, masukkan angka 2 3,5, maka hasil penjumlahannya 6,5. Selanjutnya dasar Python 3 aritmatika dalam Python. Pertama, operasi aritmatika variabel A sama dengan 3, B sama dengan 5, sama dengan 7. Print A tambah B. Jadi print A tambah B berarti 3 tambah 5 hasilnya 8. Ini sudah terpakai. Kurangan print A kurang B hasilnya menjadi minus 2. Perkalian print A kali B hasilnya 15. Ini tanda bintang ya, A tanda bintang B 15. Pembagian print dalam kurung C per A, maka hasilnya 2,33335. Perpangkatan print A bintang-bintang B hasilnya 243. Kemudian hasil bagi print hasil bagi persen D, yang persen D adalah persen C, A C garing-garing A. Kemudian modulo atau sisa bagi print sisa bagi persen D dengan persen D adalah persen C, A C persen A. Sisa bagi dari 7 dengan 3 adalah 1. Ini input sisa bagi persen D dengan 3, modulo ada sisa bagi. Selanjutnya mengubah tipe data. Jika kita ingin mengubah tipe data, apa yang harus dilakukan? Mengubah tipe data. Print A tambah B, float A tambah B, integer diubah menjadi float. Print C per A, round C per A, 2, pembulatan 2 angka di belakang koma. Jadi 8,8 itu 8,0, 2,3333335 menjadi 2,33, yaitu pembulatan 2 angka di belakang koma. Selanjutnya string append. Jika operasi aritmatika Python diperuntukkan untuk angka, bagaimana dengan string append? Artinya penambahan dalam string. X sama dengan hello, Y sama dengan word, X tambah Y hello world.
Dasar Python 4. Beberapa fungsi string. Yang pertama ada menghitung panjang string. Kita bisa menentukan panjang string dengan menggunakan perintah len. Menghitung panjang string. X sama dengan hello world, Y sama dengan tanda petik 7 kali, come and join us, it's so much fun, print len X, print len Y, 11 dan 36. Jika kita hitung 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
pas 11 spasi juga kena hitung, lalu spasi word ini hasil 36. Selanjutnya mengecek anggota string. Bisakah kita mengecek apakah sebuah teks merupakan anggota string atau tidak? Mengecek sebuah teks sebagai anggota string. Y, tanda petik 3. Come and join us, it's so much fun. Print join in Y, print join U in Y, print join in Y. Maka true, true, false. Karena print yang ketiga memakai J huruf besar pada awalnya, maka dia false. Selanjutnya dasar Python 5. Pentingnya indentation dan white space. Indentation atau tab dan white space di Python adalah hal yang sensitif, karena itu menjadi sebuah sintaks untuk membatasi antar statement. Ini contoh yang salah. X sama dengan 5, Y sama dengan 6, print X tambah 5, file IPython input 2603542756B8EB line 5 print X tambah 5 indentation error unexpected indent. Ini dia suggestionnya, make sure the word is spelled correctly, try different keyword. Ini contoh yang benarnya dari indentation. X sama dengan 5, Y sama dengan 6, print X tambah 5 sama dengan 10. Kemudian dasar pemrograman Python 1, Python condition. Condition adalah bentuk perintah dalam bahasa pemrograman yang mempresentasikan percabangan pilihan. Condition dalam Python hanya mengenal if, elif, dan else. Switch, case, and else if tidak dikenal oleh Python. Pastikan bahwa tipe data harus comparable atau sebanding atau satu sama lain. Jika tidak, maka akan error. Kondisi if A sama dengan 50, B sama dengan 91. Jika if B lebih besar dari A, print B lebih besar dari A. Maka jika di play, B lebih besar dari A. Karena dia true, B sama dengan 91 dan A sama dengan 50. Yang kedua, condition if, elif, else. Jika A lebih besar dari B, print A lebih besar dari B. Elif atau else if biasanya A sama dengan B, print A sama dengan B. Itu mengartikan A sama atau sama besar dengan B. Else print A lebih kecil dari B. Karena A sama dengan 50, B sama dengan 91, maka A lebih kecil dari B, maka yang true menjadi else. A lebih kecil dari B. Dasar pemrograman Python 2 atau iterasi. Iterasi di Python dapat dilakukan dengan for loop dan while loop. For loop contohnya for I in range 3 print I, maka yang muncul 0, 1, 2, range 3 print I. Yang kedua, while loop I sama dengan 0 while I lebih kecil dari 1000, print gilang and I tambah sama dengan 1, maka akan muncul gilangnya ini mungkin dari 1 sampai 1000 gilang. Selanjutnya library num. Memanggil library num atau numerical Python digunakan untuk menghitung data numerik pada Python. Cara pemanggil numpy, import numpy, mempersingkat numpy menjadi np, import numpy as np. Kemudian array A sama dengan np array 1 2 3 4 5 6, b np array 1 2, 3 4, print A, print B, print A nya 1 2 3 4 5 6 yang tadi terpanggil A nya, dan print B 1 2 3 4 np array. Pemanggilan dari
di 2 dimensi, mungkin ini di 1 2 3 4. Kemudian iterasi array misal menampilkan A for x in A print x, for x in A print x 1 2 3 4 5 6. Tadi ini yang A nya sama dengan 1 2 3 4 5 6 dipanggil berurut ke bawah 1 2 3 4 5 6 iterasi array. Menampilkan B print x, for x in B print x 1 2 3 4. Dia matriks 2 dimensi 1 2 3 4. Kemudian ada image processing teaser. Ini adalah edge atau batas-batas gambar sebagai contoh penerbangan computer vision. Nantinya kita akan belajar. Oke, ini import CV2 SCV from SK image, import IO from Google Colab page, import CV. Ini for image display, image URL ini source code-nya dari gambar image bar, image underscore bgr sama dengan IO red img URL img RGB. Selanjutnya CV2. Maka ini fotonya. Lalu setelah di runkan image underscore gray CV color image RGB CV color RGB to gray edge CV canny image underscore gray threshold 160 threshold 200 canny edge detection. Maka akan muncul seperti ini. Jadi dia gambar yang di sini diubah menjadi sini gambar seperti ini melalui kode image underscore gray CV color. Edge-nya diambil sebesar threshold 160 threshold 200, maka akan muncul seperti ini. Sekian penjelasan saya atau yang bisa saya jelaskan dari pertemuan 3 AI kolaboratori. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun pengubahan makna. Terima kasih.